Ini dia desain layar HP masa depan yang terbebas dari penempatan kamera selfie. Nggak pakai layar poni atau tompel, sehingga beneran full layar dan tanpa harus pakai sistem pop-up kamera yang terkesan ringkih dan kurang bagus untuk jangka panjang. Nggak cuma layar yang cakep, jeroan sekelas Snapdragon 870 5G pun kini sudah di harga 3 jutaan aja nih berkat brand yang satu ini loh guys. Sebelum bahas reviewnya yang lebih lengkap, yuk kita unboxing dulu sebentar. Dalam paketannya sudah langsung dapat hardcase terpisah berwarna hitam kayak gini. Tampilan boxnya terlihat simple dengan hanya nama seri dan angka 30 di tengahnya. Di samping kanan dan kiri box ada nama serinya. Di atas dan bawah box cuma ada tulisan ZTE. Baru di belakang box ada kode IMEI, varian warna, memori, hingga beberapa selling point dari HP ini. Langsung kita buka dan lihat apa aja sih dalam kemasannya. Pertama langsung terlihat unit smartphone-nya. Lalu ada dus kecil yang di dalamnya terdapat pin SIM tray, buku manual, kartu garansi, dan dapat hardcase berbahan mika yang lumayan tebal. Lalu di bawahnya ada dua dus kecil yang terpisah. Ada adapter charger bawaan berdaya maksimal 65 watt, terus dapat dongle USB-C to jack audio, dan terakhir kabel data USB-C to C. Itu dia isi dalam kemasan bawaannya, kita rapikan dan lanjut ke hands-on-nya. Impresi awal ketika lihat desain bodi belakangnya sih udah terlihat cakep dan mewah. Meskipun cuma pakai bahan plastik, namun cukup solid dan tidak begitu terasa bagian kopongnya. Cuma memang finishing glossy gini bakal mudah ninggalin bekas jari. Dan untuk handheldnya terasa sedikit licin, sehingga recommendednya sih mending pakein hardcase bawahnya tadi. Beralih ke bagian depan, ini dia nih yang bikin HP ini jadi terasa berbeda dari HP lainnya. Beneran terasa full display dan kayak nggak ada kamera depannya. Bezelnya juga tergolong tipis dan cukup presisi di tiap sisinya. Walaupun jika diperhatikan dari dekat untuk penempatan kamera depannya akan terlihat, khususnya jika kondisi layar redup atau off. Namun semua akan tersamarkan ketika layarnya dinyalakan. Layarnya sendiri berukuran 6,92 in Full HD Plus dengan panel AMOLED yang mendukung refresh rate 120 Hz. Support SDR10+, serta DCI IP3 100%. Kualitas layarnya juga terasa gonjreng dengan tingkat kecerahan yang sangat terang. Buat nonton video YouTube juga jelas enak banget. Namun sayangnya sih nggak mendukung dual stereo speaker. Walaupun untuk kualitas speakernya nggak jelek-jelek banget. Kurang lebih kayak gini nih suaranya. Di bagian kamera, HP ini punya setup quad kamera dengan kamera utama sebesar 64 megapiksel, didukung lensa ultrawide 8 megapiksel, lensa makro 5 megapiksel, dan lensa bokeh 2 megapiksel. Sedangkan di bagian depan terdapat kamera selfie berukuran 16 megapiksel yang dibenamkan di dalam layarnya. Untuk perekaman videonya pun, HP ini bisa merekam hingga resolusi 4K di 60 frame per second. Namun untuk kamera depannya hanya mentok di 1080p di 30 frame per second. Overall untuk kualitas jepretan di mode auto sudah memberikan hasil yang cukup memuaskan. Meskipun kalau untuk mode ultrawide masih terasa biasa aja. Namun di mode portrait bisa memberikan efek bokeh yang dramatis dengan separasi blur yang tidak terlalu over. Namun kalau untuk hasil kamera depannya masih terasa kurang. Bisa jadi karena penempatan di dalam layarnya ya guys, jadi hasilnya belum optimal.
jadi kita tes kamera belakangnya. Aku set di 1080p 60 fps. Ikutin ya. Hai. Jadi untuk kamera depannya juga di set di 1080p 60 fps. Kalau ini membelakangi cahaya, coba aku pindahin dikit. Kita lihat perbedaannya apa. Oke. Ini aku sambil jalan pelan-pelan di tengah sawah ya. Beralih ke bagian performa, HP ini tenagai chipset Qualcomm Snapdragon 870 5G yang sudah termasuk powerful dan mumpuni untuk saat ini. Dipadukan dengan RAM 8GB LPDDR5 serta memiliki internal memori 128GB bertipe UFS 3.1. Oh iya, karena HP ini bertipe hybrid, jadi SIM 2-nya bakal kepake untuk slot microSD kalau dirasa memori internalnya masih kurang. Untuk interface-nya sendiri menggunakan MyOS versi 12 yang berbasis Android versi 12. Punya tampilan yang terasa simple, namun tetap ada beberapa bloatware bawaan yang bisa dihapus jika tidak digunakan. Pengetesan menggunakan AnTuTu versi 9, skornya bisa mencapai 700 ribuan. Dan untuk Geekbench 5 tesnya juga punya skor single dan multicore yang terbilang tinggi untuk saat ini. Kalau skor 3D Mark di mode Extreme Stress Test punya tingkat stabilan mencapai 98,4%. Dengan skor benchmark segini sih, jelas HP ini bisa banget untuk jalanin game SD. Buat mainin game PUBG Mobile, settingannya mentok di HDR Extreme, atau kalau mau paling enak di Smooth Extreme. Dan saat saya tes pakai settingan HDR Extreme pun, gameplaynya masih terasa smooth dan minim terasa frame drop. Sensor gyronya juga responsif dan gak delay sama sekali. Paling cuma suhu panas yang masih cukup terasa, dengan pengurangan baterai yang terbilang wajar untuk ukuran kapasitas baterainya. Selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sebanyak 8% dan suhu panas maksimal di 43 derajat Celcius. Saya coba juga buat jalanin game berat sekelas Genshin Impact. Settingan defaultnya berada di medium. Dan saat dites pakai settingan tertinggi dengan mode 60 fps, frame dropnya bakal cukup terasa saat full efek animasinya ditampilkan. Namun overall masih terasa cukup playable. Dan ternyata suhu panasnya pun masih tergolong wajar dan memang bakal bikin HP ini cepat demam. Selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sebanyak 11% dan suhu panas maksimal di 45 derajat Celcius. Buat nonton YouTube selama 1 jam dengan brightness dan volume 50%, baterainya berkurang sebanyak 6%. Lalu saat dites pakai aplikasi PC Mark, endurance baterainya bertahan selama 12 jam 22 menit. Untuk sebuah kapasitas baterai 4200 mAh, ketahanan baterainya ternyata lumayan awet dan tetap bakal enak untuk harian. Apalagi didukung pengisian cepat 65 watt. Jadi nggak bakal butuh waktu lama untuk mengisi baterainya hingga bisa digunakan lagi. HP ini juga punya sensor yang lengkap dan hanya ada 2 sensor aja nih yang absen. Terus untuk kecepatan sensor jarinya juga lumayan cepat nih, dengan tingkat akurasi yang tergolong bagus. Last but not least, HP ini juga punya fitur NFC yang bakal jadi deal breaker yang cukup berpengaruh untuk yang sering pakai fitur yang satu ini. Kesimpulannya, dengan harga 3 jutaan, jelas HP ini terasa worth dengan segala fitur dan kelebihannya. Paling kekurangannya yang cukup terasa hanya di bagian hasil foto kamera depan yang masih terasa kurang maksimal. Buat yang nggak begitu doyan selfie dan lebih butuh kamera belakangnya, HP ini jelas paling pas buat saat ini. Semoga aja inovasi under display kamera ini bisa semakin bagus ke depannya nanti, sehingga akan lebih sempurna dan nggak cuma dipakai di seri itu aja ya guys. Jadi gimana guys menurut kalian mengenai ZTE Axon 30 5G ini? Coba deh tulis opinimu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.